Halo sahabat lontar, di video kali ini kita akan meng-setup working environment untuk Flutter development. Ya, jadi tujuan kita adalah untuk memulai membuat aplikasi mobile dengan Flutter. Namun, sebelum memulainya, kita perlu menyiapkan beberapa hal. Yang diantaranya, pertama, menginstal Flutter. Kedua, menginstal Android SDK. Ketiga, menginstal text editor. Keempat, menyiapkan HP. Kelima, menjalankan aplikasi Flutter. Yang pertama adalah untuk menginstal Flutter. Buka browser kita, lalu buka website flutter.dev. Lalu klik Get Started di pojok kanan atas. Pilih OS kita. Di video ini, kita hanya membahas untuk versi Windows saja. Di sini ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi untuk bisa menginstal Flutter. Tapi, kalau rekan-rekan sudah memiliki Windows 10, artinya rekan-rekan sudah bisa menginstal Flutter. Scroll ke bawah, lalu klik download. Setelah selesai download, kita buka saja filenya, lalu ekstrak. Untuk lokasinya, disarankan jangan di drive C, karena bisa menimbulkan masalah permission. Nah, kita bikin folder baru saja di drive D. Saya akan menamainya development, lalu mengekstrak file tadi ke folder itu. Yang kedua, selanjutnya kita akan menambahkan Flutter ke environment variable atau sering juga disebut pet. Kang, pet itu apa? Simpelnya, menambahkan aplikasi ke pet itu agar si aplikasi ini bisa dijalankan di mana saja. Untuk penjelasan lebih detailnya, rekan-rekan bisa search di Google ya, sangat disarankan. Oke, lanjut. Pertama, kita akan membuka start, lalu cari environment. Nanti akan muncul ini, lalu kita klik. Nah, akan muncul menu seperti ini. Kita klik pet yang paling atas, lalu klik edit, selanjutnya klik new, lalu browse. Sekarang kita arahkan ke folder tadi yang dimana kita mengekstrak file Flutternya. Nah ini, lalu klik folder yang bernama min. Setelah itu klik OK, OK dan OK. Sekarang kita akan mengecek apakah penginstalan berhasil atau tidak. Buka start, lalu cari CMD dan buka. Untuk rekan-rekan yang belum tahu nih, CMD atau command prompt ini simpelnya adalah aplikasi yang menerima perintah dan nanti akan dijalankan oleh sistem. Ada beberapa aplikasi yang hanya bisa dijalankan menggunakan perintah atau juga bisa disebut command line interface. Nah, Flutter itu adalah salah satunya. Untuk mengecek apakah Flutter sudah berhasil diinstal atau belum, kita ketik saja Flutter lalu enter. Jika muncul seperti ini, teks-teks banyak seperti ini, itu artinya sudah berhasil ya. Kalau belum berhasil, rekan-rekan bisa tonton kembali videonya diulang-ulang, mungkin ada yang kelewat. Untuk mengecek kesiapan kita untuk membuat aplikasi mobile menggunakan Flutter, kita ketik saja Flutter Doctor. Nanti akan dijalankan sebuah program yang mengecek segala kesiapan kita untuk memulai membuat aplikasi Android atau mobile. Nah, sudah selesai nih. Kita masih butuh Android Toolchain dan SDK nih, atau disebut juga Standard Development Kit. Ada beberapa cara untuk menginstal SDK Android. Kali ini, kita akan menggunakan cara yang paling mudah, yaitu dengan menginstal Android Studio. Buka kembali browser rekan-rekan, ketikkan website developer.android.com/studio. Nanti akan muncul seperti ini, lalu klik download. Scroll ke bawah, centang kotak ini, lalu klik download. Setelah selesai downloadnya, kita install saja ya Android Studio-nya. Selagi kita menunggu proses install, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu SDK. Kita ibaratkanlah membuat aplikasi dengan membuat rumah. Sebelum membangun rumah, kita perlu perkakas-perkakasnya dari kayu palu, paku, gergaji, dan lainnya lah. Nah, si SDK ini ibarat perkakas tersebut. Dalam kasus kita, Android SDK ini menyediakan alat-alat yang kita butuhkan untuk membangun aplikasi Android. Nah, setelah selesai menginstalnya, kita buka saja Android Studio-nya. Nah, tampilan awalnya itu seperti ini ya. Nah,
klik saja di More Action, lalu pilih SDK Manager. Dan sekarang kita akan mendownload SDK yang kita perlukan. Pertama, di bagian platform, centang Android 12. Lalu kita ke bagian SDK Tools, centang Android SDK Platform Tools. Nah, untuk yang Intel x86 ini tidak wajib ya, tapi kalau ada, centang saja. Selanjutnya Android SDK Command Line Tools. Dan yang terakhir, Android SDK Build Tools. Jika sudah selesai, klik Apply dan OK. Nah, ini accept saja ya semuanya. Lalu klik Next. Untuk ini kita klik Next juga. Dan klik Apply. Nah, kita akan cek lagi nih. Buka lagi CMD-nya dan kembali ketikkan Flutter Doctor. Nah, sudah tidak ada X nih, sudah tidak ada kalinya. Tapi masih ada catatan. Kita harus terlebih dahulu menyetujui lisensi Android. Caranya kita ketik saja Flutter Doctor strip Android strip licenses. Nah, ini adalah lisensi yang harus kita setujui. Untuk menyetujuinya, kita klik Yes saja, lalu tekan Enter. Nah, ketika sudah selesai, kita cek lagi Flutter Doctor-nya. Dan semuanya sudah berhasil ya. Kita sudah beres. Nah, selanjutnya kita akan mendownload dan menginstal text editor. Text editor yang akan kita gunakan adalah Visual Studio Code atau sering disebut juga dengan VS Code. Nah, buka kembali browser rekan-rekan. Lalu ketikkan code.visualstudio.com. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini dan klik Download for Windows. Setelah selesai downloadnya, kita jalankan saja installernya. Nah, jika sudah selesai menginstalnya, kita akan buka nih VS Code-nya. Nah, ini tampilan pertama VS Code. Yang pertama akan kita lakukan itu pergi ke menu extension. Yang ini nih, klik saja. Lalu cari Flutter dan klik install. Nah, untuk persiapan text editor, kita sudah selesai. Untuk tahap selanjutnya, kita akan mencoba menjalankan aplikasi Flutter untuk pertama kalinya. Buka CMD kembali, ketik D.2. D.2 ini akan mengganti direktur kita ke drive D. Dan kita akan membuat project baru tersebut dengan mengetikkan perintah Nah, kita tekan enter saja. Ketika sudah selesai, kita kembali terlebih dahulu ke VS Code. Nah, di VS Code ini kita klik open folder dan buka folder tadi yang telah dibuat dengan menggunakan CMD tadi. Nah, klik yes. Dan selanjutnya, nah langkah terakhir ya, kita akan menyiapkan HP kita untuk menjalankan aplikasinya. Pertama, pastikan HP kalian tersambung dengan laptop atau komputer menggunakan kabel USB. Lalu, kita akan ke pengaturan. Cari tentang ponsel, lalu cari build number atau nomor build, dan pencet terus-terusan sampai ada tulisan Anda sekarang adalah pengembang atau you are now a developer. Jika sudah selesai, kembali lagi, nanti akan ada opsi baru yang namanya developer options atau menu developer. Kita klik saja, lalu kita cari opsi yang namanya USB debugging. Nah, kita aktifkan. Nah, sekarang kita akan menjalankan aplikasinya. Nah, sekarang kita kembali ke VS Code. Nah, buka ini nama folder yang namanya lib dan klik file main.dart. Setelah itu kita ke menu dan cari run, lalu klik run without debugging. Nah, sekarang aplikasi kita sedang dijalankan untuk pertama kalinya. Saya akan menampilkan HP saya ya di layar biar lebih kelihatan ya. Karena ini pertama kali kita menjalankan aplikasinya, akan memakan waktu sedikit lebih lama, sekitaran 5 atau 10 menit ya. Jadi tunggu saja, itu tidak stuck kok, cuman agak lama. Jika sudah seperti ini, artinya kita telah berhasil menginstal aplikasi pertama kita. Ini aplikasi bawaan Flutter, bentukannya kayak gini. Nah, untuk mengetes ya, saya akan coba merubah judulnya menjadi Hello World. Nah, saya rubah ini. Nah, sudah berhasil ya. Nah, gitu rekan-rekan. Kita telah berhasil men-setup working environment untuk memulai pengembangan aplikasi mobile. Kalau rekan-rekan nih masih merasa kebingungan, nah ini apa ya, saya kurang ngerti, kok ini itu apa, itu wajar.
karena video ini banyak mensimplifikasi topik kompleks yang butuh penjelasan lebih lanjut. Untuk pertanyaan-pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar, ataupun rekan-rekan bisa searching lebih lanjut di Google, ataupun lihat penjelasan di YouTube. Nah, oke. Sekarang rekan-rekan sudah berhasil dan sudah siap untuk belajar atau memulai pengembangan aplikasi mobile menggunakan Flutter. Sekian dari saya. Terima kasih.